Jadi kalau kita rajin mengkaji ilmu, rajin ibadah, tapi tidak tenang, pasti ada yang salah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, maha dekat, mengaruniakan kepada kita sakinah, hati yang benar-benar tenang menghadapi pergolakan apapun. Karena sakinah itu hadiah dari Allah bagi orang yang yakin kepadanya. Kita yang banyak datang ke majelis ilmu, juga sholat, baca Quran, belajar tentang beragam ilmu, khususnya ilmu agama, sebetulnya harus mengeluarkan satu ciri, yaitu pribadi yang sakinah, pribadi yang tenang. Jadi kalau kita rajin mengkaji ilmu, rajin ibadah, tapi tidak tenang, pasti ada yang salah. Harusnya kita menjadi pribadi yang hayyin, tenang dan menenangkan. Dan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharmu alaihin nar." Maukah kalian aku tunjukkan orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, iya ya Rasul. Lalu beliau berjawab, ala kulli hayyin layyinin qaribin sahlin. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani. Apa maksudnya? Hayyinin. Yang dapat saya pahami, orang yang memiliki hayyin ini adalah orang yang lahir batinnya tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Jadi tidak mudah tersulut emosinya, tidak gerasa gerusu, tidak juga lemot, ya, tidak lebay, tapi seseorang yang betul-betul bisa mengontrol dirinya sehingga ucapannya, sikapnya memancarkan kekuatan ketenangan yang dari dirinya dan bisa menularkan kepada yang lain. Dari mana ketenangan ini? Ketenangan ini cuma satu jalurnya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ayat lebih lengkapnya, alladzina amanu
wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tentram hatinya dengan mengingat Allah. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Hati ini digenggam oleh Allah sepenuhnya, dibulak-balik oleh Allah, dan Allah mengetahui persis pikiran kita, ucapan kita, hati kita, sikap kita, semuanya. Dan Allah memberikan hadiah sakinah bagi orang yang ingat kepadanya. Bizikrillah. Jadi mau cari ketenangan itu pakai apapun, ketenangan yang asli pemiliknya hanya Allah. Karena Allah yang membulak-balik hati. Lalu kenapa kita rajin sholat, rajin belajar, tapi masih susah tenang? Pertama, yang harus kita evaluasi adalah jangan-jangan kita mencari ilmu, semangat, tapi tujuannya bukan Allah. Dan Allah tidak bisa dibohongi siapapun. Hadirin sekalian, tidak semua mencari ilmu agama ingin dekat dengan Allah. Ada yang ingin dianggap pintar, ada yang ingin dianggap hafalannya banyak, wawasannya luas, hukumnya mantap, ada yang ingin dianggap sebagai ustadz, dai, syekh, atau apalah kiai, ya memang tujuannya hanya untuk itu. Ada yang ingin gelar, SAG, LC, MAG, PAG, doktor, ahli agama, ada yang ingin disebut profesor, dan itu yang jadi tujuan utamanya belajar. Dan Allah tahu, ini bukan nyari Allah, padahal yang digunakannya ilmu Allah, tapi mencarinya dunia. Allah tahu persis. Kenapa rajin ke majelis ilmu? Ini syarat. Syarat dari siapa? Dari calon mertua. Coba datang ke kajian di Darut Tauhid malam Jumat. Jadi saya mau tidak mau harus datang. Karena kalau enggak nanti ditolak lamaran saya. Datang, dengar, tapi belum tentu ilmunya bisa membuat yakin ke Allah. Karena Allah tahu niatnya juga bukan Allah yang dicari. Kenapa rajin ke pengajian itu? Karena keren. Di sana yang datang artis semua, mudah-mudahan saya ke bawah cakep. Ada pengajian yang merasa keren. Allah tahu semua hati. Wa huwa alimum bidati sudur. Dan dia mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Surat Qaf ayat berapa? Dan Allah yang menciptakan kita semua, Allah tahu apa yang ada di hati kita. Tidak bisa bohong. Nah, kenapa kita rajin sholat tapi masih galau? Allah tahu sholat kita seperti apa, ya. Allah tahu sholat kita hanya badan dan mulut yang alhamdulillah. Tapi Allah tahu persis pikiran kita, kemana aja, ya. Hati kita tidak ke Allah dan memang tidak ada niat sholat khusyuk. Jadi maunya mau sholat saja. Tidak ada greget di hati kita, saya ingin sholat yang bagus, yang ingin diterima Allah. Gak ada itu. Hanya mau sholat aja. Memang datang ke masjid jauh-jauh wudu, tapi pas imam Allahu Akbar langsung. Apalagi kalau bacaan imamnya panjang, ya, dan kita tidak hafal,
Nah, itu kesempatan emas untuk ya mencari barang hilang atau rencana pulang dari sini gimana, makan apa, dan nanti kaget tiba-tiba assalamualaikum, tapi tidak ada rasa bersalah tuh. Astagfirullah, 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 istighfar, tapi ya tidak ada malu, tidak ada rasa salah, dan ini memang tidak serius. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu persis apa yang tersembunyi di hati kita. Jadi Allah tahu siapa yang ingin dekat dengan Allah, yang ingin ke Allah, dan yang biasa-biasa saja. Ada yang ingin dunia pakai amalan ke Allah, ya, seperti ngapalkan Quran, tapi senang sekali kalau disebut hafiz, hafizoh, qori, dan cita-cita sekali itu. Supaya pasarannya meningkat, ya. Katanya kalau udah hafiz mah santri di DT banyak yang mau gitu. Katanya kalau hafiz mah kuliah juga beasiswa. Jadi tidak ada Allahnya dan Allah tahu itu. Walaupun hafal Quran belum tentu bisa menikmati tenang dan juga belum tentu bisa ngerem dari maksiat dan belum tentu juga bisa jadi amalnya. Nah, dalilnya Al-Ankabut ayat 69. Sebetulnya yang saya pahami di sini dalilnya. Ada yang bisa bantu bacakan? Oh, yang suaranya bagus. Walladzina jahadu ada Ustaz? Ada. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuh, jadi selanjutnya nanti Allah yang nuntun. Kita bakal dapat ilmu apa, ketemu dengan ustadz yang mana, dengar apa, baca buku apa, kita melakukan apa, asal udah lurus mau ke Allah, itu janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Nanti kita ngaji kemana, gurunya siapa, nanti Allah bakal tunjukkan. Karena Allah tahu semua ustadz yang ada, Allah tahu semua kiai, ulama, mana yang ilmunya nanti bisa menyampaikan kita dekat dengan Allah. Hadirin sekalian, semua makhluk ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang lepas. Ya makanya kalau mau belajar gitu, gampang, minta ke Allah. Wahai yang maha mendengar, engkau tahu Ustadz, termasuk kalau mau ke sini, hai doalah. Kalau enggak saudara rugi jauh-jauh ke sini, ya kan? Ya Allah, engkau lah yang tahu persis siapa yang pakai sorban itu. Engkau tahu ilmunya seperti apa. Engkau tahu niatnya. Engkau tahu yang disampaikannya benar atau tidak. Engkau tahu ya Allah dia mengamalkan atau tidak. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Seandainya bisa menjadi jalan hamba mengenalmu, mudahkan dan lindungi yang ceramahnya dari niat ilmu yang salah. Seandainya tidak membawa kebaikan, bimbing saya untuk
berguru kepada yang bisa menuntun kepadamu. Allah tahu setiap orang. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi.